Baik. Biasa. Alhamdulillah. Yeay. Ya, hari ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Men. Cek dulu. Sarapan belum? Udah. Sudah. Luar biasa. Pakai roti. Apa? Ada yang pakai nasi uduk nggak? Pakai nasi sama uduk. Nasi sama ayam. Ada yang pakai roti? Aku. Pakai roti, Kevin. Sama kayak Miss hari ini sarapannya pakai roti. Ya. Oke, luar biasa ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian yang hari ini sudah bangun pagi ya, mengikuti kegiatan sampai dari awal sampai akhir MPLS dan sudah berjalan rapi, sudah sarapan, luar biasa, tepuk tangannya. Yeay. Ya. Oke. Kita cek ombak dulu ya. Kalau misalnya Miss bilang GPM, kalian bilang apa? My soul. Ah? School, my soul. Saya. Kita mulai ya, GPM. My soul. Kemana? Oke, hari ini adalah penutupan rangkaian kegiatan MPLS kita ya. Hari pertama dari tanggal berapa kalian itu? Dari kemarin ya, tanggal 21 Kemarin. ya. Kemarin. Apa aja yang kalian sudah dapatkan dari 2 hari yang lalu? Apa ya? Dari hari ini sampai sekarang, apa aja yang sudah kalian dapatkan? Belajar. Belajar mengenali nama. Oke, yang pertama kemarin disampaikan oleh Mr. Ade ya tentang kegiatan kesiswaan. Hari ini kalian dapat apa dari Miss Elis? Peraturan. Peraturan. Oke, nah hari kedua ini kalian akan mendapatkan materi tentang cara menjadi pelajar yang produktif dan tetap sehat di era new normal. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah belum membolehkan kalian untuk datang ke sekolah untuk belajar, ya enggak? Iya enggak? Ya. Kenapa hari ini kita masih kita masih melakukan apa virtual lewat Zoom ya? Karena virus COVID itu masih ada sampai sekarang dan bahkan sampai saat ini khususnya di Indonesia ya. Kalian pada nonton TV nggak? Jumlah orang mengidap corona itu makin bertambah ya. Nah, kita Positifnya sampai 50.000. kenapa Christian? Orang yang positif corona hampir 50.000 lihat di berita. Ada 500.000 ya. Ya, update sekali Christian informasinya ya. Nah, tapi kita sudah memasuki masa era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Apa sih new normal? Ada yang tahu nggak? Selalu pakai masker. Ya, intinya kalau new normal adalah berarti kita sudah mulai bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya dengan tetap berdampingan dengan virus COVID-19 ya seperti itu. Tetapi dengan catatan protokol kesehatannya harus tetap diperhatikan. Ya, selama ini gimana protokol kesehatannya di rumah? Sudah diterapkan? Udah. Memakai masker. Pakai masker dan sebagainya. Ya. Nah, Pakai hand sanitizer. adalah protokol kesehatan seperti apa sih yang kalian harus tetapkan walaupun berada di rumah, ya? Dan bagaimana tips untuk kalian agar tetap terus sehat dan produktif di era dulu? Oke? Nah, hari ini sekolah kita kedatangan tamu dari Siloam, ya? Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur yaitu Dr. Erlina. Luar biasa ya hari ini pembicara kita anak-anak. Kita sama-sama dokternya udah ada di sini nih kayaknya. Halo dokter, kita sapa dokternya ya. Halo Dokter Erlina. Halo Miss, halo semuanya. Apa kabar? Halo dokter. Hai. Hai. Apa kabar dokter? Baik, sehat. Gimana Miss? Nah, ya terima kasih dokter ya karena sudah bergabung di untuk mengisi acara di MPLS kami ya, luar biasa ya. Oke, nah
karena Dokter Ervina sudah hadir di sini untuk menyampaikan materi tentang gimana caranya jadi pelajar yang tetap produktif di era new normal ini ya. Kalian diharapkan untuk mute mic-nya sudah ya? Oke, sudah ya. Nah, Dokter, jadi kita sama-sama mendengarkan dan menyimak Dokter Ervina menyampaikan materi tentang bagaimana cara produktif di era new normal ini ya. Dokter, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali saya bisa bergabung di grupnya GPM dalam rangka memberikan sedikit informasi mengenai era new normal dalam zaman COVID bagi pelajar. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, jadi yang pertama sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu COVID. Mungkin ya adik-adik sering mendengar, juga sering ada ya tentang COVID-19, tentang era new normal dan juga adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk COVID sendiri kita harus mengenali dahulu COVID itu apa. Nah, COVID-19 itu adalah satu penyakit yang memang disebabkan oleh virus COVID. Nah, gejala yang terlihat itu biasanya adalah kita menderita demam, jadi suhunya itu di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, kemudian ada rasa sesak nafas, jadi kalau nafas itu nggak plong ya, ada rasa sesak. Kemudian ada juga yang menderita batuk. Nah, ini adalah gejala yang khas. Namun saat ini mungkin adik-adik juga pernah dengar ya OTG, orang tanpa gejala. Nah, jadi ada juga memang virus COVID-19 ini yang ada di dalam tubuh seseorang, mereka tidak menghasilkan gejala seperti yang disebutkan di atas tadi. Tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, tidak ada batuk, tetapi virus tersebut ada di dalam tubuhnya. Itu juga bisa terjadi dan saat ini banyak yang seperti ini. Nah, kemudian gejala lain adalah tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, tidak ada batuk, tetapi gejalanya di saluran pencernaan. Misalnya nih, diare, ataupun gejalanya ada di kulit, gatal-gatal, merah-merah, dan sebagainya. Ternyata pas dicek, pasien tersebut menderita penyakit COVID-19. Nah, ini adalah gejala-gejala yang memang pada umumnya terjadi pada pasien. Nah, jika adik-adik berobat ke rumah sakit, kita juga akan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya apa sih? Pemeriksaan yang dilakukan mendiagnosa seseorang itu terkena penyakit COVID-19. Yang pertama adalah rapid test. Nah, rapid test ini kita ambil sampel darah. Jadi ambilnya di jari atau di pembuluh darah kita. Nanti dilakukan pemeriksaan menggunakan kit. Nah, di situ bisa kelihatan apakah kita ada positif COVID-19 atau kita sebut reaktif ataupun tidak reaktif. Nah, ada pemeriksaan kedua yang kita sebut adalah swab test atau bahasa yang sekarang ini adalah PCR test ya, karena swab test ini memang yang dilakukan pemeriksaan adalah PCR dan dilakukannya itu dengan memasukkan kayak cotton bud panjang itu ke daerah hidung atau tenggorokan kita. Itu diusap, nah kemudian sampelnya tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Swab test ini dilakukan untuk menentukan apakah kita positif COVID atau tidak. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan lain. Apa itu? Yaitu radiologi. Jadi ronsen atau CT scan paru-paru. Kita melihat paru-paru kita dalam keadaan yang bersih ataupun ada bercak-bercak yang memang ke arah infeksi virus. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan darah juga untuk melihat apakah kita ada infeksi virus atau tidak dari pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati dan sebagainya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kalau kita punya gejala yang tadi, ada demam, ada batuk, ada sesak, ataupun ada diare misalnya, kita sebenarnya ke arah COVID atau tidak. Ada juga pemeriksaan ini dilakukan untuk persiapan kalau kita misalnya mau naik pesawat. Nah, itu juga memang dari pemerintah mengharuskan kita untuk melakukan pemeriksaan ini. Nah, sehingga pemeriksaan ini memang diperlukan untuk penegakan diagnosis tersebut.
kalau kita sudah tahu tadi pemeriksaannya, sekarang bagaimana cara pengobatan penyakit COVID-19 ini? Yang pertama adalah kita melakukan isolasi mandiri. Jadi mungkin adik-adik sering dengar ya di TV, pemerintah menganjurkan, oh yang tanpa gejala tapi positif lakukan isolasi mandiri. Nah itu betul adik-adik, jadi kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Nah apa yang dimaksud dengan isolasi mandiri? Yang dimaksud adalah kita berada, pasien ya, jadi pasien ini berada di dalam rumah, namun tidak boleh kontak dengan anggota keluarga yang lain. Jadi harus di kamar sendiri, terpisah tidurnya dengan yang lain, kemudian tetap menggunakan masker untuk pakaian, kemudian alat makan, handuk, dan sebagainya itu harus sendiri, jadi nggak boleh gabung dengan yang lain. Nah ini kita harus lakukan memang di rumah. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan di rumah, maka tetap harus mendapatkan perawatan di tempat lain, bisa di rumah sakit, ataupun saat ini sudah banyak ya tempat-tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Nah di rumah ngapain aja? Yang pertama istirahat yang cukup. Jadi karena memang ada virusnya di dalam tubuh pasien, namun pasien yang tidak ada gejala, ini kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang bersehat, dan kita harus punya termometer di rumah. Untuk apa? Melakukan pengecekan suhu badan mandiri. Jadi kita lakukan tes suhu sendiri menggunakan termometer, terus kita lihat, wah saya ini karena kan tadi nggak ada gejala ya, jadi kalau suhunya di atas 37,5, nah itu sudah harus hati-hati, berarti sudah ada demam, itu harus segera berobat ke rumah sakit. Nah kemudian jikalau memang pasien ada gejala, tidak bisa lakukan isolasi mandiri, maka pasien tersebut harus melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan obat. Karena berarti tidak cukup hanya dengan istirahat, makanan yang sehat, dan juga di rumah sendiri. Oke, nah berikutnya adalah ini. Mungkin adik-adik di rumah suka nonton TV ya. Ini saya ambil data. Data ini saya ambil tanggal 12 Juli dan tanggal 16 Juli. Jadi berbeda 4 hari nih dua data ini ya. Ketika di tanggal 12 Juli, pasien yang terkonfirmasi ini artinya adalah dilakukan swab sudah positif. Jadi positif COVID ya, itu angkanya 75.699. Ini adik-adik juga bisa dapat informasi ini melalui websitenya COVID-19. Jadi ada ya di bawah covid19.go.id. Itu kita bisa lihat setiap harinya. Nah, kemudian di tanggal 16 Juli itu positifnya sudah 81.668. Sampai hari ini sudah lebih dari 90.000 dan bertambah setiap harinya. Nah, adik-adik melalui data ini kita harus lihat bahwa ternyata di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke ya termasuk Kota Bekasi. Itu setiap hari pertambahan positif itu meningkat. Jadi artinya adalah kita belum bebas COVID, virusnya masih ada, dan juga semua upaya yang kita lakukan ini belum secara signifikan menekan angka kesakitan ini. Karena apa? Karena pasiennya masih bertambah. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami, mungkin adik-adik yang di rumah bosen ya, di rumah terus misalnya, atau sekolah masih menggunakan online misalnya. Nah, itu adalah kenapa dilakukan demikian. Pemerintah juga melihat memang kasus konfirmasi ini masih meningkat. Namun kita sebagai pelajar, kita juga perlu mendapatkan pendidikan dari sekolah. Kita tidak mau kan ketinggalan pengetahuan. Nah, oleh sebab itu kita tetap bisa sekolah, bahkan beberapa sekolah yang memang sudah membuka untuk anak didiknya masuk ke sekolah, itu juga harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, jikalau nanti ada pertanyaan dari adik-adik, boleh silakan di chat ataupun bertanya langsung. Nah, adaptasi yang pertama, mungkin adik-adik sudah tahu ya, ini sudah tidak asing, yaitu mengenai menggunakan masker. Nah, kapan masker ini digunakan? Masker ini digunakan yang pertama adalah setiap adik-adik mau keluar rumah. Maksudnya begini, begitu keluar pintu rumah, keluar pagar rumah, itu harus pakai masker, walaupun itu hanya ke tetangga saja.
gitu ya. Jadi itu wajib menggunakan masker. Yang kedua, kalau memang adik-adik ada sakit batuk ataupun flu, itu harus menggunakan masker bedah. Jadi bukan masker kain ya, itu dianjurkan menggunakan masker bedah. Nah, kalau menggunakan masker kain, bagi yang tidak ada gejala batuk pilek, dianjurkan yang 3 lapis. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita membuka dan membuang masker. Nah, ini saya ada share sedikit mengenai bagaimana kita membuka dan membuang masker ya. Iya. Oke. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Wah, luar biasa. Oke, jadi sudah tahu ya bagaimana menggunakan masker yang baik tadi ya. Kita lanjut ya. Jadi yang tadi yang dibuang itu adalah masker bedah ya adik-adik. Jadi kalau Monster Math presents Counting to 10. sebentar ya. Okay, clap. Jadi kalau untuk masker kain jangan dibuang ya. Oke. Nah, adik-adik satu lagi nih. Mungkin bentar ya. Ada lagi dok videonya? Keluar lagi ya videonya ya sebentar ya. Oh, luar biasa. Ini saya juga jadi ini dok, jadi tambah informasi nih. Luar biasa memang. Sebentar ya. Videonya keluar terus ya. Oke, nanti yang mau tanya jawab bisa ya setelah sesi dokter menyampaikan, dokter Firman menyampaikan materi, nanti kalian bisa kirim pertanyaan kalian di chat. Luar biasa ya. Oke Miss, kita lanjut ya. Nah jadi tadi kan mengenai membuang masker ya. Nah sekarang adik-adik nih juga saya mau berpesan penting sekali. Terkadang ya kalau misalnya nih kita lagi ketemu teman, tetangga ataupun keluarga, kemudian
misalnya nih makan bareng atau kumpul bareng, terkadang kita menganggap kan itu sesama keluarga, itu teman baik saya gitu ya, sehingga nggak perlu deh menggunakan masker. Nah ini hati-hati karena seperti yang tadi diinformasikan di awal, kita nggak tahu loh kita ini OTG atau tidak kalau kita tidak melakukan pemeriksaan rapid test tadi atau swab test. Nah sehingga kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan walaupun kita kumpul dengan teman kita gitu ya. Jadi bahkan saat ini kan kalau untuk kerumunan orang kalau bisa dihindari dulu. Namun ketika memang kita harus keluar rumah ya jangan lupa menggunakan masker itu. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi yang selanjutnya. Oh, jadi kalau walaupun kita di luar rumah, misalnya kumpul bersama teman itu tetap harus on masker ya? Ya, betul Miss. Jadi intinya kalau kita keluar rumah, keluar dari pintu rumah, kemanapun kita pergi, kita menggunakan masker. Jadi jangan dicopot-copot sampai kita kembali ke rumah, kemudian buang masker kalau memang menggunakan masker bedah, yang sekali pakai ya. Dan kalau masker kain ya kita cuci. Ya, iya. Jadi pokoknya keluar pintu rumah wajib menggunakan masker karena kita tidak tahu kan kita ketemu sama siapa saja. Iya, dan mungkin adik-adik juga perlu tahu ya penularan virus dari COVID-19 ini kan droplet dan bahkan WHO menyatakan kemungkinan udara. Kalau udara kan itu adalah yang kita hirup setiap hari. Jadi kita harus hati-hati begitu keluar rumah, kita melindungi diri kita dengan menggunakan masker tadi. Oke. Ini karena kita webinar aja ya Miss, kan kita jauh ya, jadi kita iya benar ya karena kita webinar jadinya kita nggak pakai masker, dokter tidak pakai masker ya. Dan adik-adik ada di rumah ya Miss ya. Iya. Oke, nah adaptasi yang kedua nih, kebiasaan yang kedua yang perlu dilakukan adalah kita bicara tentang adaptasi cuci tangan. Jadi adaptasi cuci tangan itu, cuci tangan dilakukan harus sesering mungkin setelah memegang benda-benda umum. Dan benda-benda umum ini apa saja? Misalnya nih, kita lagi keluar rumah, kemudian tangan suka pegang tembok, dinding, kemudian meja bersama. Di sekolah juga sama, semua yang kita pegang dengan tangan kita, setelah kita pegang, kita harus cuci tangan. Nah, cuci tangan ini mungkin adik-adik juga perlu tahu ya. Kalau cuci tangan itu yang baik sebenarnya menggunakan air dan sabun. Jadi air mengalir dan sabun. Lamanya kurang lebih 20 detik. Namun, jikalau adik-adik sedang tidak ada fasilitas air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer gitu ya. Sekarang kan dulu harganya mahal, sekarang sudah mulai murah ya Miss ya. Gitu di mana-mana sekarang sudah ada. Kalau memang tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian yang berikutnya nih, kalau ketemu dengan teman, kita usahakan jangan bersentuhan. Jadi bersalamannya udah ini ya Miss ya, jadi nggak menggunakan ya sudah begini gitu ya. Jadi pas dari jauh aja. Ya gitu ya. Jadi jangan bersalaman lagi atau menggandeng tangan teman. Jadi tidak ada kontak fisik antara satu pelajar dengan pelajar yang lain ataupun dengan guru-gurunya. Kita menghindari ini. Jadi kalau salam ya memang salam aja begini. Untung di sekolah kami sudah diterapkan itu dok. Jadi sekarang salam dari jauh aja. Iya, betul. Bagus itu Miss ya. Iya. Oke, nah yang berikutnya adalah kalau adik-adik yang tadi itu cuci tangan pakai air dan sabun ataupun pakai hand sanitizer, jangan lupa sampai sela-sela jari. Sebenarnya kalau di rumah sakit itu ada namanya cuci tangan 6 langkah gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan bisa diajarkan ya. Jadi itu sampai ke sela jari, punggung tangan gitu ya, semuanya. Jadi ini cuci tangannya udah lengkap banget, semua sampai begini gitu ya. Jadi sampai semua bagian tangan kita itu memang sudah terkena dengan sabun atau dengan hand sanitizer.
Nah, Oke, ini boleh. bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi bukan hanya sebelum makan saja mencuci tangannya sekarang. Nah, yang disebut dengan kebiasaan baru adalah kebiasaan yang memang harus kita mulai terapkan di saat zaman COVID ini dan untuk kesehatan kita. Yang tadinya nih, pokoknya kalau cuci tangan sebelum makan ya, misalnya. Sesudah makan juga, kalau makannya pakai tangan gitu ya. Nah, sekarang bukan hanya sebelum makan, tapi setelah memegang segala sesuatu, bahkan masuk rumah yang pertama kali adalah cuci tangan. Kenapa tangan? Kenapa bukan kaki? Karena kalau kaki, biasa kan kita menggunakan alas kaki ya. Tapi kalau tangan ini suka megang kemana-mana. Nggak sengaja megang wajah, megang apa, segala macam. Nanti lupa-lupa kita megang hidung kita gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Oke, tadi sudah ya cuci tangannya minimal 20 detik. Jadi jangan juga versi koboi, langsung air, sabun gitu ya, 3 detik selesai gitu. Jangan, virusnya belum mati, masih klenger-klenger ya. Jadi harus cuci tangan, usahakan minimal 20 detik. Dan semua area tangan ini harus kena dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, ada lagu-lagunya nggak, Dok? Kenapa? Lagu cuci tangan gitu ada atau? Ada Miss di YouTube ya? Miss ada. Boleh kapan-kapan Dok kita diajarin. Boleh. Dan itu mudah kok caranya. Nanti ya kalau ini sudah selesai coba kita praktekkan. Oke, siap-siap. Terus kalau kuku ya Miss, tapi kalau kuku saya yakin lah ya dari dulu sampai sekarang kan kita konsen ya untuk peserta didik kita, pelajar-pelajar kukunya nggak boleh panjang. Nah karena kuku panjang itu pasti menyimpan bakteri dan virus. Jadi itu tetap harus kukunya pendek. Oke, untuk cuci tangan. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi sosial. Nah, teman-teman nih, adik-adik semuanya, kalau nanti ada misalnya kumpul-kumpul, tetap juga harus jaga jarak. Berapa meter? Minimal 1 meter ya. Nah, kemudian saat ini jangan dulu nonton bioskop, ke mall, jadi di rumah aja. Kalau misalnya mau nonton ya nonton TV. Sekarang kan sudah banyak ya Miss, dari bisa, dari mana-mana bisa untuk hiburan di rumah ya. Jadi Netflix ya bisa Miss ya. Nah, Netflix bisa. Iya. Miss, drama Korea Miss, drakor. Iya. Iya lewat Netflix ya sekarang yang bisa. Ya, banyak yang benar banyak. Iya gitu. Jadi kalau misalnya mau nonton film ya sudah di rumah saja. Bikin popcorn sendiri juga bisa ya Miss ya. Nah, bisa benar. Masak sendiri popcornnya, makan sendiri, nonton ya. Iya, jadi intinya kita menjauhi kerumunan dan tidak ke tempat ramai atau yang banyak orang. Kalau tidak terpaksa sekali, ini jangan dilakukan. Saya mengerti ya adik-adik, memang mungkin agak bosan gitu ya di rumah, benar dong, melihat pemandangan gitu. Tetapi jangan salah, kalau kita lihat tadi data yang tadi ya, di mana angka kesakitan virus yang positif itu, pasien yang positif itu meningkat, lebih baik kan kita menjaga keselamatan dan kesehatan kita sendiri. Toh nanti ketika semua sudah berakhir, kita juga masih tetap kok bisa pergi kemana-mana. Nah kalau saat ini ya kita memang harus bersabar, ya kita di rumah saja. Ya. Nah, benar. Ini adalah belanja nih yang suka shopping ya. Yang suka Shopee, Tokopedia belanja. Jadi kalau belanja diusahakan belanjanya juga online. Kita melakukan pembayaran online gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari keluar rumah yang ada banyak kerumunan. Oke. Kemudian seperti yang kita lakukan sekarang, pengetahuan itu penting ya adik-adik karena apalagi virus COVID ini kan adalah virus yang baru. Waktu dulu saya belajar di kedokteran belum ada namanya COVID gitu ya. Jadi belum ada tentang COVID-19. Yang ada adalah memang ada golongan virusnya tapi bukan bicara tentang COVID-19. Nah memang banyak ilmu-ilmu baru yang kita perlu tahu dan kita bisa ikuti itu melalui pembelajaran online atau webinar. Bahkan buat pelajar-pelajar pun banyak kok bisa tambah pengetahuan melalui pembelajaran online ini. Iya, sekarang sudah banyak ya Dok ya, webinar online itu ya, sudah banyak sih. Iya, nah ini yang terpenting ini adik-adik. Mungkin kita ini kadang-kadang ya, ada punya Instagram adik-adik, atau Facebook misalnya. Punya, pasti dong Dok. Zaman sekarang ya Miss ya. Iya, anak hits. Saya apa tuh? Facebook. Iya.
gitu. Jadi sekarang kan mungkin sudah banyak ya yang punya account di Iya. Instagram gitu ya. Nah, Benar. ini penting sekali. Semua berita yang diterima, kan ini banyak sekali ya berita ya, namanya juga COVID-19 lagi naik daun nih. Banyak berita yang mungkin Hoax. ya adik-adik dapatkan. Nah, itu harus disaring beritanya benar atau memang beritanya nggak benar gitu. Nah, kalau ternyata beritanya tidak benar, jangan disebarkan. Kasihan orang-orang lain yang menerima berita itu dari kita, padahal kita belum tahu kebenarannya. Nah, bagaimana caranya? Bisa tanya kepada Miss di sekolah ya. Ketika ada sesi pembelajaran online, kemudian ada satu berita yang Miss kok katanya nih kalau COVID itu begini-gini ya misalnya. Miss kok ada berita begini ya, mungkin itu bisa sharing ke Miss di sekolah juga. Nah, nanti pasti Miss akan mencari tahu kebenarannya, baru bisa menginformasikan. Iya, benar. Iya, jadi saring dulu sebelum di-sharing ya, Dok ya. Jadi nggak biar nggak terpapar hoax juga ya. Nah, hoax ini jangan sampai kita ada satu mindset ya, pola pikir yang salah sih itu intinya. Oke, iya benar. Dan adik-adik di sini masih muda-muda, masih perlu bimbingan dari orang tua, dari guru di sekolah gitu ya. Jadi tetap harus konsultasi dulu kepada yang lebih dewasa, yang lebih mengerti mengenai berita-berita tersebut. Oke. Nah, adaptasi yang terakhir adalah mengenai psikis dan jasmani. Jadi, adik-adik nih kalau di rumah tadi merasa bosan, coba hiburan baru. Jadi, namanya hiburan itu ini kan kita bicara tentang era new normal ya, suatu normal yang baru. Mungkin dulu yang namanya hiburan itu harus ke tempat wisata, harus ke mall, main di playground tuh dulu kalau anak-anak TK gitu ya. Nah, sekarang ini kita mulai menciptakan suatu normal yang baru di mana hiburan itu yang kita lakukan bisa dilakukan di rumah, seperti olahraga di rumah misalnya. Kemudian yang punya hobi melukis atau menanam tanaman itu juga bisa dilakukan di rumah. Jadi coba aktivitas baru yang memang kita sukai, karena memang kita kan harus mencari hobi yang baru ya, bukan hanya hobi ke mall yang mungkin kita lakukan dulu misalnya ke tempat wisata. Ya kalau memang sukanya tanaman, cobalah mulai dari menanam toge misalnya ya Miss, cabe. Iya benar. Tanam yang kecil-kecil dulu ya, Dok ya. Kalau nanam toge gampang ya Miss ya gitu. Gampang, benar. Bisa ajarkan gitu, nanti mungkin lebih tinggi lagi nanam cabe, nanam ya. Nah itu makin kesini makin ini ya, iya. Lama-lama menanam pohon durian nih. Oh, itu harus cari lahan yang besar kayaknya Miss, apa Dok ya? Kita harus punya satu kesenangan Kesibukan baru. Ya, kesenangan yang baru ya. Oke. Boleh sih dicoba tuh. Dan kita memang produktif juga. Nah, ini tergantung masing-masing kita, hobinya di mana sih gitu. Dan kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak tahu kita sukanya di mana. Benar. Jadi sebenarnya sih era new normal ini bikin kita jadi lebih kreatif kali ya, mungkin ya Dok ya. Jadi punya hobi yang baru dan sebagainya. Iya betul Miss, kreatif. Saya contohkan anak saya ya, anak saya kelas 5 SD dan dia punya hobi tanaman. Jadi ya tanamnya itu jeruk, terus jeruk nipis gitu ya. Itu berawal dari hobi sebenarnya. Jadi akhirnya nanam ketagihan ya, langsung nanam yang lain ya, luar biasa. Dan ketika berbuah itu senangnya bukan main gitu. Benar. Sayang gitu kan. Oh iya, nggak boleh dimasak ya. Ya itu mungkin adik-adik kan punya hobi yang berbeda juga ya, tapi nggak ada salahnya orang tua membimbing, guru-guru membimbing, mudah-mudahan bisa menemukan hal yang lebih kreatif di rumah. Nah, kemudian adik-adik nih jangan lupa juga ada yang hobinya main game nih Miss ya. Iya. Main game nggak salah sih, tidak salah ya, tetapi jangan lupa tetap harus istirahat yang cukup. Minimal 8 jam tidur. Jangan sampai main game sampai besok paginya lagi sampai subuh itu game ini tanggung nih, tinggal step berapa misalnya ya sudah naik level gitu ya, akhirnya nggak istirahat nanti jadi sakit.
Nah, itu dia benar. Apalagi di keadaan era new normal ini ya, Miss ya, kita tetap harus jaga kesehatan ya biar tetap fit. Benar. Nah, adik-adik jangan lupa makan makanan yang sehat dengan komposisi yang lengkap. Jadi makan yang sehat ini bukan hanya buah, sayur, dan telur ataupun susu gitu ya. Komposisinya harus lengkap. Tetap kita harus ada protein hewani, nabati, harus ada karbohidrat, lemak, dan sebagainya dengan komposisi yang memang seimbang. Nah, jadi jangan makan junk food semua juga ya. Tetap harus kita makannya dilihat dan dipantau. Nah, misalnya nih kita sudah pola hidupnya sehat, istirahatnya cukup, tiba-tiba kita sakit, dan kalau saya sakit bagaimana ya? Nah, adik-adik nggak usah khawatir, kalaupun sakit misalnya dengan obat yang ada tidak bisa sembuh, itu tetap harus berobat ke dokter. Saat ini kalau di Rumah Sakit Siloam sendiri, di Siloam Bekasi Timur, rumah sakitnya sudah bisa memisahkan ya antara pasien yang terdeteksi COVID ataupun yang bukan. Dan juga rumah sakit kita clean and safe, jadi ya nggak usah khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Dan tetap minum vitamin jika diperlukan. Gitu ya, jadi vitamin untuk anak-anak, jangan yang untuk dewasa ya. Oh, ada ini ya Miss, ada ini ya. Kalau vitamin anak-anak tuh kayak gimana Miss? Jadi dok, ya tergantung sih ya. Maksud saya ini saya ambil salah satu contoh merek ya. Boleh. Kan Enervon ada yang dewasa, ada yang sirup. Nah, anak-anak yang sirup. Karena apa? Kandungan vitaminnya itu untuk anak-anak disesuaikan. Gitu. Jadi kalau anak-anak disesuaikan dengan usia kita, dengan berat badan kita. Kalau yang dewasa ya memang semua kan untuk dewasa. Karena kelebihan vitamin juga nggak baik, Miss. Gitu. Yang bagus adalah memang yang cocok buat tubuh kita. Oke, khusus memang sesuai usia kita ya, Miss ya, dok ya. Oke. Siap. Ini adalah adaptasi yang terakhir. Nah, kalau misalnya nanti dari adik-adik nih ada yang mau bertanya, misalnya setelah sesi ini boleh bertanya, ataupun nanti di luar sesi ini, kemudian ada berita-berita mau bertanya, bisa menghubungi Instagramnya Siloam Bekasi Timur. Itu bisa cek pribadi ya. Kalau telepon mungkin untuk pendaftaran pasien itu juga bisa. Kalau khusus emergency bisa telepon ke 806 11911. Gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita mau bertanya tapi takut ya atau bertanya kemana nih, bisa di Instagram di chat pribadi aja. Nah ya tuh, luar biasa ya, lengkap sekali. Oke dokter, terima kasih, materinya luar biasa ya. Anak-anak gimana materinya? Coba nyalahin dulu mic-nya. Halo, nyalahin dulu mic-nya nak. Ya tadi kita sama-sama. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyimak dan mendengarkan Dr. Ervina ya, menyampaikan pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali tentang bagaimana menjadi pelajar ya seperti kalian yang tetap produktif dan aktif di era new normal ini ya, yang tetap sehat dan sebagainya. Ya, tadi juga sudah ada cara-cara memakai masker yang benar dan yang baik. Terus apalagi tadi cara cuci tangan ya, nanti dokter akan mengajarin kita cuci tangan di akhir sesi ini ya. Oke, nah ini kalian bisa langsung mau ada yang nanya sama dokternya silakan. Nah dokter, ini ada yang nanya dokter nih. Dari Albert ya, katanya kenapa dokter kita pakai masker yang berwarna hijau, bukannya masker medis? Ini kan sama aja, maksudnya mungkin bukan kenapa kita harus pakai masker kain, bukannya masker medis ini mungkin ya pertanyaannya ya. Itu kenapa dok nih? Kalau masker medis itu adalah untuk kita yang memang kena sakit, ya itu salah satunya. Yang warnanya biru bisa digunakan untuk kita yang memang nggak ada gejala gitu, tapi masker kain kelihatan. Ini saya kasih contoh ya, salah satu masker medis. Oke, coba seperti ini nih masker medis. Kelihatan ya? Ini masker putih sekali pakai. Oh ya, Iya, kalau dia sekarang cepat. Ini sekali
pakai. Tapi ini kan salah satu contoh ya, contohnya ada warna biru, hijau dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi dia sekali pakai dan ini yang tadi dibilang ada kawatnya. Ada kawatnya. Sekali pakai dan sekali buang ya, Miss ya. Langsung Nah, dibuang. ini dulu kita memang khawatir kalau masker medis ini dipakai, bagaimana dengan petugas medis kekurangan masker. Nah, sekarang tidak, produksinya sudah banyak, bahkan harga masker yang dulu mahal sekali sekarang pun sudah turun. Oke, jadi iya benar-benar. Iya, sempat mahal ya memang harga masker medis itu ya, karena dulu tuh katanya kabarnya khusus dipakai untuk tenaga medis saja. Gitu, tapi sekarang orang biasa boleh pakai juga. Selama memang ada batuk atau pilek ya, Miss ya. Kecuali kalau sakit tadi ya. Kecuali kalau kita sakit kita pakai masker medis. Oke, nah ini ada lagi nih dok yang tanya. Kalau pakai masker, kalau misalnya sama keluarga sendiri harus pakai masker juga dok. Itu kalau di rumah tidak, tapi kalau kita keluar nih, kita kan keluar, kemudian kita kumpul dengan saudara sepupu misalnya, itu harus pakai masker. Oke, kalau misalnya lagi kumpul aja, baru kita pakai maskernya ya. Oke, kita keluar rumah ya. Oke, nah dok, kira ini kan untuk anak-anak nih khususnya ya, kan mereka juga tetap beraktivitas di rumah, belajar online dan sebagainya. Kira-kira ada tips khusus nih buat mereka supaya mereka ini tetap sehat atau misalnya tetap ketika belajar itu tidak lupa mematuhi protokol kesehatannya itu kira-kira apa aja tuh dok? Kira-kira protokol kesehatan yang cocok untuk mereka? Ya, jadi intinya adik-adik harus punya prinsip tiga hal gitu ya. Yang pertama adalah kita harus protokol kesehatan itu yang secara benar. Jadi benar protokol kesehatan, benar cara belajar, dan benar cara berpikir adik-adik. Jadi tiga inilah yang kita memang perlu terapkan. Benar cara protokol kesehatan seperti yang tadi telah diinformasikan dari masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Benar secara belajar adalah saat kita belajar ya kita konsentrasi kita belajar itu online, secara webinar maupun ketika datang ke sekolah nantinya. Nah, kita itu harus benar cara belajar. Nah, yang ketiga benar cara berpikir. Jadi benar cara berpikir adalah jangan berasumsi bahwa kalau di rumah tuh kayak penjara gitu ya misalnya. Kan ini banyak yang asumsi demikian. Kan sekarang kayak penjara ya nggak boleh kemana-mana. Nah itu jangan. Tapi kita berpikir adalah saya harus sehat dan saya harus melalui ini semua. Gitu lah. Jadi bagaimana caranya? Yang tadi. Ya tiga benar-benar ya. Tiga hal, benar cara protokol, cara belajar dan cara berpikir. Luar biasa dokter. Luar biasa ya anak-anak pemateri kita hari ini langsung dari pakarnya, langsung dari ahlinya tentang bagaimana cara menerapkan kesehatan supaya kita tetap produktif walaupun di era new normal ini ya dokter ya. Oke, ada lagi dokter yang ingin disampaikan pesan mungkin untuk anak-anak? Ini ada yang bertanya, Miss. Oh ya? Saya habis ke Car Free Day ya, tiba-tiba pulang CFD. Saya takut saya kena COVID gitu ya. Nah kalau ini misalnya ada radang dan sebagainya itu bisa yang pertama kita minum vitamin dulu ya. Minum vitamin. Kalau misalnya sudah sembuh dengan vitamin C, vitamin yang diminum adalah vitamin C. Kalau ternyata sudah sembuh ya tidak apa-apa, ya makan minum seperti biasa. Tapi kalau ternyata demam berat, kemudian memang ada demam, lebih baik lakukan pemeriksaan ke dokter. Gitu ya kan. Itu yang kita temui di Car Free Day kemarin. Kemudian menggunakan masker atau tidak? Nah, itu dia. Coba yang nanya menggunakan masker atau enggak pas keluar kemarin tuh ya. Oke, karena kan di mana aja sekarang kayaknya masker itu udah jadi kebutuhan ya, Dok ya, kebutuhan primer. Benar. Jadi tadi pertama langsung antisipasi minum vitamin dulu ya, Dok ya. Kalau sudah ada gejala-gejala itu baru nanti selanjutnya bisa dicek ke rumah sakit ya, ke Siloam ya. Karena kalau di Siloam tadi saya dengar udah dipisah tuh antara orang yang orang yang masih dalam pengawasan dan pasien yang sudah terkena ya, Dok ya. Jadi tidak ada tidak ada benar gitu. Iya luar biasa.